أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita bersama dengan Syahrullah Al-Muharram. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan yang agung, di bulan yang mulia, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui di 1447 Hijriah berupa kebaikan menjadi amalan salih yang diterima oleh Allah, berupa kemaksiatan, berupa dosa yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita perbaiki di hari-hari yang kita lalui di 1448 untuk lebih baik. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dikerjakan. Jika bertakwa kepada Allah yang menghiasi di perjalanan hidupnya, maka bertakwa kepada Allah di akhir kehidupannya. Jika di hari-harinya dijalani dengan dosa durhaka, maka dalam keadaan durhaka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berakhir di kehidupan dunia ini. Kita telah ketahui jamaah rahimakumullah, kebahagiaan, keselamatan kita akan dapatkan manakala yang pertama kita benar-benar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan menjadikannya beliau sebagai satu-satunya yang kita ikuti di dalam perjalanan hidup ini. Dan yang ketiga, al-mujibu tsalits, yang mesti kita lakui yang ketiga jika kita menginginkan selamat, bahagia, sejahtera dunia dan sejahtera selamat di akhirat, khasyatullah azza wa jalla wa taqwahu, maka hendaknya kita menempuh jalan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya. Di dalam surah An-Nur ayat 52, qala ta'ala, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang selalu mentaati Allah, taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya yang Allah dan rasulnya perintahkan dikerjakan, yang Allah dan rasulnya melarang dijauhi, ditinggalkan, wa yakhshallah, dan dia selalu takut kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya, senantiasa takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan senantiasa bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itu adalah mereka al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat. Di ayat lain Allah tegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya, faqad faz, maka sungguh dia benar-benar beruntung, benar-benar selamat, benar-benar berbahagia, fauzan azima, dengan mendapatkan suatu keberuntungan, memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mari kita lihat kembali keadaan diri kita. Dari sejak bangun pagi hingga detik hari ini, saat kita duduk di masjid yang mulia ini, sudahkah kita jalani dengan bertakwa kepada Allah, dengan taat kepada Rasulnya? Jika kita terjatuh kepada menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya, maka segeralah kembali kepada Allah. Kita takut kepada Allah, siksa Allah itu sangat pedih. Kita bertakwa kepadanya supaya kita selamat dan bahagia. Kita menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan keselamatan. Dari mana kita akan menjadi orang yang selamat kalau yang dilaluinya, yang ditempuhnya bukan jalan selamat?
jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, jalan kesejahteraan dan kebahagiaan manakala mentaati Allah, mentaati Rasulnya, manakala selalu takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, fadzakarallahu azza wa jalla fi hadhil ayah umuran la yahsulul fawzu wala najatu wala al-fala illa biha. Allah azza wa jalla telah menyebutkan di ayat yang mulia ini suatu perkara tidaklah seseorang memperoleh suatu kebahagiaan, suatu keselamatan, suatu keberuntungan kecuali dengan yang Allah telah sebutkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, takut kepada Allah, dan senantiasa bertakwa kepadanya. Di dalam kehidupan kita berumah tangga, apakah kita sudah benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan sepenuhnya taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya? Jika benar-benar kita melaksanakan seperti yang Allah sebutkan, yahsulul fauzu, tentu akan memperoleh kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, yaitu taatullah azza wa jalla, taat kepada Allah dan Rasulnya, bittiba'i sunnatihi wa qad taqaddam, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kedua yang telah kita bahas. Wal amran al-akhiran huma khasyatullah wa taqwahu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, perintah yang paling besar, taat kepada Rasulnya dengan kita menjauhi hal yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 52, khasyatullah wa taqwa, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Fa amma khasyatullah azza wa jalla fa innaha ta'tabiru asasan 'aziman lin najah yaumil qiyamah. Maka untuk diingat, takut kepada Allah merupakan suatu pondasi yang besar untuk orang itu selamat di hari kiamat. Siapa yang menginginkan keselamatan di hari kiamat, maka pastikan pada dirinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa Allah Subhanahu wa taala ahlan najati wal imanu bihim, ahlan najati wal imani, orang-orang yang memperoleh keselamatan karena dahulunya adalah orang yang beriman, yang Allah sifati orang yang beriman itu min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka ahlul jannah
saat di dunia adalah orang yang senantiasa takut kepada Tuhan mereka, musyfiqun. Musyfiqun makna mukhawifun, orang yang takut kepada Allah. Takut kalau dia melanggar dari yang Allah syariatkan. Takut jika dia menyimpang, menyelisihi yang Nabi tuntunkan. Sehingga dia selalu memperhatikan setiap tutur kata, perilaku, serta keyakinan. Jamaah rahimakumullah, ketika ada anjuran, seruan, ajaan yang menyimpang, maka dia tidak akan pernah memperdulikan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasafahum biqaulihi, dan Allah juga mensifati mereka ahlun najah fi yaumil qiyamah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut jika menyelisihi Allah, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siksa Allah sangat pedih. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika Allah mengakhiri firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apabila datang kepadamu Rasul mensyariatkan, mengajarkan, fakhudhuhu, apa yang Rasul berikan, apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul larang, fakhudhuhu. Fakhudhuhu bimakna hendaklah kamu mengambil, faf'aluhu, maka hendaklah mengerjakan. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang melarang kepadamu Rasul terhadap suatu perkara, fantahu mana? Fatrukuhu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksanya. Wa dzalika anna khasyatullah tabaraka wa ta'ala tasuqul insan ila tarkil qaba'i, yang ditandai bahwa takut seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tasuqul insan, menjadikan manusia itu ila tarkil qaba'i, meninggalkan hal yang jijik, hal yang jelek, hal yang membuatnya jatuh kepada dosa. Dan pasti orang yang takut kepada Allah bersegera untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wal iqbal alal ibadah, lalu menyambut segala macam
ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa berat, tidak ada keluh kesah. Tidak tanya mengapa. Tidak ada rasa penat, tidak ada rasa capek. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair menjelaskan satu riwayat. Salafun salih ridwanullah alim ajma'in, ada yang datang ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang, lalu diberdirikan di barisan salat. Mengapa dia dipapah? Karena tidak bisa jalan sendiri. Diberdirikan di barisan salat. Lalu ada yang berkata kepadanya, engkau kenapa harus bersusah payah memenuhi panggilan untuk sholat berjamaah di masjid? Padahal wa anta ma'dzur, engkau adalah orang yang diberikan uzur, boleh sholat di rumah. Mengapa engkau datang? Apa jawabnya? Karena saya telah mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, mari sholat, mari menuju kebahagiaan, menuju keselamatan. Hayya, halla. Panggilan hayya itu datangi. Segera hatinya karena takut kepada Allah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa malas. Tidak ada rasa capek dalam menjalankan ketaatan. Walihada yaqulul Hasan al-Basri rahimahullah. Oleh karenanya berkata Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala al-Hasan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang yang beriman itu terkumpul pada dirinya ihsanan wa syafaqatan, kebaikan dan rasa takut. Orang itu dikatakan beriman jika pada dirinya menyatu ihsanan, kebaikan dan syafaqah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqu, orang yang munafik itu jamaah terkumpul pada dirinya isaatan, berbuat kesalahan, bahkan meremehkan dosa. Wa amnan, dan dalam dirinya dengan dosa yang dilakukan itu merasa aman. Ada pelaku dosa ketika Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengingatkan hati-hati dengan dosa. Dosa itu membawa kepada celaka. Wahai imam, aku melakukan dosa, tapi aku aman-aman saja. Ini ciri orang yang munafik. Mana buktinya? Kalau saya terhina dan mendapatkan siksa. Anak muda, ketika kamu berat melakukan taat, itu berarti siksa. Ketika kamu berat untuk
Salat tepat waktu itu siksa. Ketika engkau jauh dari Al-Quran, berat untuk membacanya, itu dosa. Ketika engkau sulit untuk bangun dan salat malam, itu dosa. Itu dampak dosa. Sehingga tidak ada ketenteraman dan ketenangan. Berbuat dosa dan merasa aman, fahuwal munafik, itu adalah orang yang munafik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang mereka mendapatkan keselamatan surga sebagai tempat tinggal dan dijauhkan dari neraka adalah mereka itu ketika di dunia selalu takut kepada Tuhan mereka dan selalu khawatir akan keselamatan dirinya. Wa khasyatullah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Allah azza wa jalla innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah akan terrealisasi pada diri seorang hamba ketika hamba itu mengenali, memahami, mengerti akan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya Allah yang maha tinggi. Pelaku-pelaku dosa, orang yang suka dengan menyelisih Allah dan Rasulnya karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang agung. Lalu wa ta'ammuli fi ayatil al-kauniyah wa syar'iyyah. Lalu dia merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini dan juga ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Orang yang beriman ketika melihat lebah, dia perhatikan dan diambillah pelajaran darinya. Karena Nabi bersabda, al-mu'minu kamathlin nahlati. Orang yang beriman itu seperti lebah madu. Diamati di mana lebah madu itu hinggap. Di kotoran sapi, di sampah, di comberan, di mana lebah itu hinggap. Jangan coba-coba ganggu lebah. Dia berani mati, menggunakan senjatanya seluruhnya, walaupun dia harus meninggal dunia. Ini lebah, orang yang beriman. Dan lebah itu adalah binatang yang setia kepada ratunya. Lebah hinggap di aneka macam bunga dengan tidak merusaknya. Mahkotanya itu tidak rusak, diambil nektarnya dan dia tidak merugikan, justru membantu proses persarian. Lalu yang keluar dari belakangnya bukan sesuatu yang tidak berguna, bahkan menjadi obat, madu.
yang dengan madu lebah banyak orang-orang sejahtera, bukan sejahtera bagi lebah. Bagi peternak lebah sejahtera, bisa haji berulang kali, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, anak-anaknya bisa selesai pendidikannya. Luar biasa. Ada madu randu, ada madu mangga, ada madu kelengkeng. Tidak mengurangi bagi pemilik pohon kelengkeng hasilnya. Seandainya lebah itu hingga di ranting yang paling rapuh tidak mematahkannya, ambil pelajaran. Hingga Allah memuliakannya dengan berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memberikan ilham, wahyu di situ, wa auha, aku wahyukan, Allah ilhamkan kepada lebah. Makanya kalau membaca jangan sampai nahli pakai kha. Kalau dibaca ilan nahli berarti ke pohon korma. Enggak, bukan pohon korma, tapi ada lebah, jalan yang dilaluinya, sehingga dia tidak tersesat untuk kembali mengikuti apa yang Allah bimbingkan. Ini lebah. Orang yang beriman kamitslin nahlah, seperti lebah. Maka kita perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Diperhatikan. Semut yang Allah abadikan dengan ada nama surah di Al-Quran, surah semut, surah An-Naml. Untuk jadi pelajaran, coba diperhatikan. Sarang semut itu arsitekturnya sangat luar biasa. Sangat indah sekali. Diperhatikan. Dijadikan pelajaran. Hingga Imam Bukhari rahimahullah menukilkan satu riwayat tentang satu peristiwa ketika ada kera yang telah memiliki pasangan kemudian berhubungan dengan kera lain. Maka kera-kera itu berkumpul yang melakukan perselingkuhan, diletakkan di tengah, dilempari batu sampai mati. Kera saja merajam pelaku perselingkuhan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang disaksikan. Wa syar'iyyah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ditadaburi, direnungi. Makanya kata Al-Imam At-Tibi, idza ta'aqalu tadzakkaru wa idza tadzakkaru takhafu wa tattaqu. Jika Anda mau merenung, mau bertafakkur, mau berpikir, tentu pelajaran yang didapat bisa mengambil faedah dari apa yang dibaca, dari apa yang dipelajari. Wa idza tadzakkaru takhafu wa tattaqu.
Kalau orang itu bisa mengambil pelajaran, jadilah dia orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ketika tidak muncul dalam hatinya ketakwaan dan rasa takut, berarti dia tidak bisa ambil pelajaran. Kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran, berarti dia tidak berpikir. Allah anugerahkan kecerdasan tidak digunakan untuk merenung yang membawanya kepada keselamatan dan kebahagiaan. Hawa nafsu yang diikuti, setan yang dituruti, celaka. Namanya bagus, taufik hidayat. Perilakunya ya, melebihi binatang. Kenapa si perempuannya menjadi korban kezalimannya? Karena perempuannya berbuat zalim. Tidak mungkin Allah hadirkan orang yang zalim menzaliminya. Kalau tidak zalim, tidak mau. Belum berumah tangga kok sekamar kos. Dari dosa kecil ya, menuju berikutnya. Makanya Abdah bin Abdurrahim, kata Imam Ibnu Katsir, dia adalah seorang tabi'in. Abdah bin Abdurrahim. Kita tahu tabi'in, orang yang menjadi muridnya sahabat, beriman, mengikuti yang para sahabat ajarkan, dan meninggal di atas keimanan. Ini catatan, Abdah bin Abdurrahim ini bukan orang murtad. Kalau di YouTube atau mungkin ada konten yang menulis tabi'in yang murtad, tabi'in nggak ada yang murtad, sahabat nggak ada yang murtad. Kalau murtad bukan sahabat, bukan tabi'in. Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan Abdah bin Abdurrahim ini adalah seorang tabi'in. Dia bercerita, ada seorang pemuda yang berjihad bersamanya. Dia adalah aqra'un nas, manusia yang paling indah bacaannya, paling bagus hafalannya. Dia adalah afqahun nas, manusia yang paling faqih tentang agama, sampai yang paling alim fi ilmil faraid, tentang ilmu faraid. Berjihad bersama. Lalu dia tidak dibenarkan untuk berhenti di satu benteng oleh pelanggaran. Pemuda ini nggak dijelaskan namanya, berhenti di benteng itu. Lalu dia yabul, dia kencing. Nah, teman-temannya terus berjalan, dia berhenti dan kencing. Coba perhatikan, mulai dari pelanggaran. Ketika dia kencing, dia melihat, memandang ke atas. Ternyata di atas benteng itu dia lihat seorang wanita Romawi yang sangat cantik sekali. Nah, mulai dia menyaksikan, dia lihat. Seharusnya kalau dia nggak sengaja lihat, maka harus segera palingkan pandangannya. Seharusnya dia tundukkan pandangannya. Padahal ini afqahun nas, a'lamun nas, aqra'un nas fil Quran. Dia pandang, sangat hatinya sampai tertarik. Nah, mandang sampai tertarik, berarti dia panjangkan pandangannya, bukan ditundukkan, bukan dipendekkan. Dipandang sampai tertarik, sampai geleng-geleng.
Aduh, cantiknya, rambutnya menawan sampai tahu alisnya. Alisnya nanggal sepisan. Hidungnya hidung Eropa ini ya. Romawi Eropa, bukan hidung Indonesia. Kulitnya, matanya biru Eropa, halusnya sampai dia mengatakan dengan bahasa Romawi, nggak pakai bahasa Arab, saking pingin supaya difaham perkataannya. Bisakah aku mendapatkanmu dan menikmati dirimu? Coba bayangkan dari dosa ini, dari pandangan itu. Hayyin. Oh, sangat gampang sekali kalau ingin memiliki aku dan menikmati diriku. Tansur, masuklah kamu Nasrani. Hanya begitu syaratnya. Iya. Jadilah pemuda ini lupa dengan Al-Qur'annya, masuk Nasrani. Tidak berapa lama pasukan ini menyerang kembali, lalu ketemu pemuda tadi itu sudah bersama orang Nasrani. Lalu bertanya teman-temannya seperjuangan yang berjihad berangkat bersama itu. Kata Abdah bin Abdurrahim, ini diceritakan oleh banyak ulama. Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Al-Imam Ibnu Asakir di dalam Sir ad-Dimashqi mengatakan, bagaimana dengan sholatmu? Bagaimana dengan puasamu? Bagaimana dengan Qur'anmu? Ansa itu, semua itu aku sudah lupa, kecuali satu ayat, yaitu satu ayat dari surah Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Afqahun nas, a'lamun nas, aqra'un nas, lupa semuanya karena dosa yang diperbuatnya. Cuma satu ayat tok, dan itu menjadi hujah baginya karena dia meninggalkan keimanan, dia menjadi orang Nasrani. Satu ayat yang diingat itu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu sangat ingin jika seandainya dahulu mereka ketika di dunia menjadi orang Islam. Penyesalan yang tidak berguna. Ayat itu tak yang ingat. Maka jamaah rahimakumullah, merenungi ayat-ayat Allah al-kauniyah wa syara'iyah hendaklah kita lakukan. Fa kullama kana al-'abdu 'azama ma'rifatan billahi ta'ala kana 'azama khasyatan lahu. Ketika seorang hamba benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi seorang hamba a'zama khasyatan lahu, menjadi hamba yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama,
orang-orang yang berilmu. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, adu jotos. Walaupun di hadapan ulama. Walaupun dia adalah orang yang dianggap sebagai ulama. Maka jamaah rahimakumullah, hidup ini singkat. Di dunia tidaklah lama. Kematian pasti. Hitungan umur kita bertambah. Ajal kita semakin dekat apa semakin jauh? Hitungan umurnya bertambah. 1448 Hijriah. Nabi itu 63 tahun dalam hitungan Hijriah, bukan Masehi. Lebih dekat apakah lebih jauh dengan ajal? Semakin dekat, maka pastikan kita lalui hari-hari kita menuju sampainya ajal kita dengan taat sampai akhir hayat taat, maka dia selamat. Jika dijalani hidup ini yang singkat, maksiat, sekaratnya dalam keadaan maksiat, sehingga berujung pada laknat. Maksiat, laknat, taat, terhormat, selamat. Mau pilih yang mana? Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah bimbing kita untuk selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ingat Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد